Baiklah, kita akan teruskan materi tentang deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Ya. Jadi nanti di deviasi rata-rata ini nanti ada perhitungan data tunggal sama perhitungan data kelompok. Yang data tunggal itu rumusnya sederhana ya. Jadi 1/n, dan ini jumlah sampelnya, kemudian X dikurang X rata-rata. Tanda ini artinya tanda mutlak ya. Oke, sekarang ini untuk contoh deviasi rata-rata data berkelompok. Ini yang diketahui biasanya cuma 2 kolom, yaitu tinggi badan sama frekuensi. Tinggi badan ini adalah range atau rentangnya, F adalah frekuensinya, biasanya diketahui. Yang lain kita hitung sendiri. Nanti saya atur slide-nya. Bentar ya. Kita coba lakukan perhitungan menggunakan Excel ya. Jadi saya share Excel-nya. Nah, ini Excel-nya. Ini yang diketahui ini tinggi badan sama frekuensi. Nah, nilai X itu didapat dari tengahnya. Jadi, nilai tengahnya di antara range ini. Jadi, antara range 140 sampai 144 itu nilai tengahnya adalah 142. Begitu seterusnya sampai di range terakhir yaitu 170 sampai 174, range tengahnya adalah 172. Nah, untuk kolom sendiri ini untuk perhitungannya di PowerPoint itu tidak dijelaskan bagaimana cara mendapatkan X min X rata-rata tersebut. Jadi, step yang harus kita lakukan adalah menambahkan satu kolom di sini, yaitu kolom F frekuensi dikalikan dengan nilai X ini tadi. Jadi, bisa kita hitung ini frekuensinya, kita kalikan dengan X. Dapat angkanya, kita tarik. Oke, setelah dapat angkanya, ini akan ditotal. Jadi di sum, totalkan, dapatlah angkanya. Biar jelas, kita samain aja hurufnya. Nah, setelah dapat ini F dikali X ini kita bagi dengan frekuensi. Jadi sama dengan nilai ini kita bagi dengan nilai 50 ini. Oke, dapatlah nilai 157,7. Nah, inilah bilangan yang akan kita kurangkan dengan X, nilai X. Jadi rumusnya tadi Oke, rumus tadi X dikurang X rata-rata, ini nilai mutlak ya. Nilai mutlak artinya nanti kita buat nilai mutlaknya di samping aja. Ini X rata-rata, ini nilai mutlak dari X dikurang X rata-rata. Oke. Nah, jadi ini sama dengan, jadi nilai ini, X-nya ini dikurang nilai ini yang kita hitung. Oke, langsung aja kita tulis 157,7. Oke. Nah, ini bisa kita copy ya. Oke, dapatlah. Wait.
bisa kita copy nilainya tadi di sini. Oke. Ini nilai mutlaknya karena ini ada minus, jadi kita bisa tulis ulang. Ini 15,7, 15,7, kemudian 10,7, 5,7, 0,7, tulis aja rumusnya, 9,3, 14,3. Oke, dapatlah nilai mutlaknya. Kemudian setelah itu kita perlu satu kolom lagi di sini ya. Ini ya. Tambahkan satu kolom lagi. Jadi untuk yang ini, bentar. Oke. Dia nanti nilai F frekuensi sendiri nanti kita kalikan dengan nilai mutlak tadi, nilai mutlaknya nih. Jadi oke, kita tulis saja ya. F, dia tulisannya kayak gini. F seperti ini ya. Oke. Oke. Jadi kita tinggal kalikan angka F sama dengan F ini kita kalikan dengan ini. Ini dapatlah angkanya. Kita bisa copy nih ya. Oke, ini di sini. Oke. Nanti setelah dapat semua, yang nilai F ini kita tinggal masukin ke rumus. Jadi ini kita totalin dulu sama dengan sum kurung. Nah, jadi catat ini nilainya adalah 282. Jadi kita masuk lagi ke PowerPoint-nya tadi. Bentar ya. Oke. Nah, kita masuk udah ke PowerPoint ini. Jadi, oke ya. Ini dapat kan tadi kan udah kita hitung hasilnya 282. Sedangkan nilai total frekuensinya adalah 50. Jadi ini 282 per 50 hasilnya 5,64. Inilah nilai deviasi rata-ratanya untuk data berkelompok. Oke, kita lanjut. Sekarang masuk ke varians. Varians ini agak panjang ya. Jadi ini varians ini bisa data tunggal,
dia menggunakan metode biasa sama menggunakan metode angka kasar. Rumusnya bisa kalian lihat. S ini biasanya melambangkan simpangan baku. Jadi macam-macam ya rumusnya. Nah, ini salah satu gambaran gimana kita membandingkan yaitu standar deviasi yang ada. Jadi ada 3 data, data A, data B, dan data C. Nah, kalau kalian perhatikan N-nya itu sama semua N-nya. Jadi ada data dari data 11 sampai 21, cuma dia ada berbeda frekuensinya. Nih yang biru-biru bulat ini adalah frekuensinya yang membedakan semua data tersebut. Kemudian kalian perhatikan di sini ada rata. Ratanya sama semua angkanya, yaitu 15,5. Tapi simpangan baku coba kalian perhatikan. Di sini 3,3, di sini 0,92, di sini 4,57. Jadi yang membedakan semua data ini adalah simpangan bakunya. Makanya dari itu kita perlu mengetahui simpangan baku kalau kita menghitung rata. Oke, kita lanjut ya ke contoh soalnya. Oke, masuk ke contoh soal. Jadi ini yang diketahui adalah X. X-nya berapa? X-nya ini cara biasa ya. Jadi ini untuk sampel untuk data tunggal. Jadi ini datanya ada 2, 3, 6, 8, 11. Tentukan varians dari data tersebut. Jadi masukin dulu, bikin tabel X-nya. Kemudian kita hitung X rata-ratanya berapa. Ini X totalnya ya. Kalau ini X total. X rata-ratanya ditambahkan 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11. Hasilnya lalu dibagi dengan 5 karena datanya ada 5 ya. Jadi dapatlah 6. Oke. Gimana X min X rata-rata? Jadi X min X rata-rata ini jadi 2 dikurang ini didapat dari 2 dikurang 6, jadi minus 4. 3 dikurang 6, 6 dikurang 6, 8 dikurang 6, 11 dikurang 6. Dapatlah nilai yang ini. Lalu setelah itu kita kuadratkan. Nilai ini kita kuadratkan jadilah ini. Jadi 16, 3 kuadrat 9, 0, 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25. Ini di total jadi 54. Lalu setelah ini dikuadratkan, X juga kita kuadratkan. Jadi ini X kuadrat dapat dari sini. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64, 11 kuadrat 121. Di total jadi sekian. Nah, untuk simpangan bakunya kita masukkan ke rumus. Jadi ini 54 dari sini. N-nya berapa tadi? 5 dikurang 1, hasilnya 13,5. Yang kedua, rumus yang kedua bisa juga dengan seperti ini ya. Jadi 234 dikurang 5 dikurang 1. N-nya. Kemudian dikurang 30 kuadrat dari sini. 5 dikali 5 dikurang 1. Jadi hasilnya sama 13,5. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut, ini varian untuk data berkelompok. Jadi ada metode biasa sama metode angka kasar. Nah, untuk metode biasa, ini perhitungannya sama seperti yang saya jelaskan di Excel tadi, sama seperti ini. Deviasi rata-rata untuk data berkelompok. Jadi, stepnya itu nanti kalian bisa hitung sendiri ya. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini dengan menggunakan metode angka kasar. Nah, kalau metode angka kasar, dia agak lebih mudah ya. Enggak juga sih sebenarnya.
paling nggak membingungkan kayak metode yang sebelumnya, metode biasa. Jadi yang diketahui itu apa di sini di soal? Biasanya diameter sama F. Nah, sekarang kita cari X-nya. Sama cara mencari X adalah nilai tengah dari range yang ada di kelasnya. Jadi 65 sampai 67, tengahnya 66. Terus seperti itu sampai kelas yang terakhir. Oke. Frekuensinya X kuadratnya itu didapat dari X ini dikuadratkan. Jadi 66 kuadrat hasilnya 4.356 dan seterusnya. Sedangkan fx ini adalah F dikali dengan X. Ya, jadi F kalikan saja dengan X. 66 dikali 2 jadi hasilnya 132 dan seterusnya sampai yang data terakhir. Lalu fx kuadrat adalah nilai kuadrat dari fx ini. Jadi tinggal kuadratkan saja dapat dan semuanya itu ditotal di sini. Tulis totalannya. Selanjutnya, data yang sudah dapat 3 data ini bisa kita masukkan dalam rumus. Nah, silakan saja langsung masukkan dalam rumus. Yang ini dapat dari sini, kemudian ini dapat dari sini 40 di sini, 40 kemudian masuk lagi sini, dan ini masuk sini. Nah, dapatlah nilainya 11.694. Itu cara menghitungnya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti untuk coding video tersendiri ya. Oke.